Shalom anak-anak, apa kabar? Ibu Fian berharap dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang baik dan dalam lindungan Tuhan. Meskipun kita tahu ya, kondisi di sekitar kita sedang dalam keadaan yang kurang baik karena adanya virus corona, membuat kita menjadi terbatas dalam melaksanakan berbagai kegiatan aktivitas kita yang biasanya kita lakukan secara langsung. Mungkin ada di antara kalian yang senang jalan-jalan di mall, tapi untuk saat ini kalian nggak bisa dulu jalan-jalan ke mall. Jangankan jalan-jalan ke mall, sekolah aja sekarang kalian harus sekolah dari rumah. Bukan hanya sekolah dari rumah, beribadah yang biasanya kita lakukan di gereja setiap hari Minggu, jadi harus beribadah di rumah masing-masing. Semua hal, semua aktivitas kita dibatasi. Namun, meski dalam keadaan yang terbatas, semua itu tidak membatasi hati kita untuk kita memuji Tuhan tentunya. Dan saat ini kita sama-sama akan beribadah Paskah. Nah, kita bersyukur Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, Ia bangkit, Ia menganugerahkan hidup bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Karena itu anak-anak, Ibu Fian mengajak kalian dimanapun kalian berada di rumah, mari kita persiapkan hati kita yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sambil mempersiapkan hati kita untuk beribadah, kita nyanyi sama-sama dengan sungguh-sungguh persiapkan hati kita menuju Tuhan. Shalom everybody. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Tapi di mana teman-teman saya? Oh, di sini dia. Kalian kenapa sih jauh-jauh? Aku kan kangen sama kalian, ngobrol dekat-dekat sini. Ayo dekat-dekat sini. Enggak. Kita kan harus jaga jarak, Mr. T. Sedang memerangi pandemi. Tapi ya juga sih, sepertinya terlalu jauh. Iya kan? Bicara soal jarak nih, Tuhan Allah yang kudus itu juga pernah punya jarak loh sama manusia, jarak yang jauh sekali. Bahkan kata firman Tuhan, mereka terpisah dari Allah. Wow. Tapi karena kasihnya, Dia mengirim anak yang tunggal supaya nggak ada lagi jarak antara kita dengan Allah. Oh ya. Jadi seperti lagu ini ya? Iya. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Yesus disalib karena cinta semua, cinta semua, cinta semua. Yesus disalib karena cinta semua, dosa dihapuskan. Mulialah namanya. Aku paham sekarang. Tapi, apakah hanya kita yang dikasihinya? Oh iyalah, kita kan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dan istimewa. Mana ada yang lain? Benar sih, manusia itu istimewa dan sempurna, tapi bikin dunia jatuh dalam dosa juga. Tapi jangan khawatir ya, Allah memang menebus hidup manusia berdosa, tapi sekaligus memulihkan dunia dan alam semesta. Oh, maka dari itu semua makhluk harus menyembah Dia. Betul. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya, siang dan malam, langit dan bumi, semua yang ada. Burung-burung berkicauan, menyambut
nyawa menyambut sang surya. Bunga bermekaran alam ria-ria memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya tak berubah sampai selamanya. Pujian bukan namanya, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji, hanya Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu sudah membayar lunas semuanya. Maka sekarang manusia sebenarnya bisa melawan dosa. Manusia tidak terus-terusan berbuat dosa. Ayo para murid Tuhan, kita siap menang atas dosa. Kita bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama-sama lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari semua yang percaya kepadanya, katakan Dia sumber kehidupan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus Kristus, Juru Selamatku, Kau Rajaku, Kau Tuhan, Kau tak bangkit. Hidup selamanya dan memerintah atas bumi sebagai raja. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ini memang berita besar yang membawa sukacita dan pengharapan. Kabar bahwa Juru Selamat datang menyelamatkan kita semua. Mari nyatakan bersama Sing for Joy. The Savior came to save us. Savior came to save us. Came to give us life. Came to give us life. The Savior came to free us.
came to free us. His love is strong on high. His love is strong on high. He said, believe in me. Believe in me. He said, receive me. Receive me. For I am the way. For I am the truth and life. Truth and life. Sing for joy. Hallelujah. Sing for joy. Believe. Sing for joy. Hallelujah. Savior came to save us. Savior came to save us. Came to give us life. Came to give us life. Savior came to free us. Savior came to free us. His love is strong on high. His love is strong on high. Said believe in me. Believe in me. He said receive me. Receive me. For I am the way. For I am the way and life. Sing for joy. Hallelujah. Sing for joy. Believe. Sing for joy. Hallelujah. Amen. Oh, sing for joy. Hallelujah. Sing for joy. Believe. Sing for joy. Hallelujah. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang begitu baik. Engkau yang 2000 tahun lalu telah rela mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Namun Engkau bukan hanya mati di kayu salib, Engkau juga bangkit, mengalahkan maut, sehingga memberikan kami hidup yang kekal. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan perbuat bagi hidup kami. Dan saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami kembali rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong berikan ketenangan bagi hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan maksud dari firman-Mu. Dan terlebih dari itu, kami bukan hanya mendengar, kami juga melakukan firman Tuhan. Berkati jam ini Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya anak-anak, hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Bagian firman Tuhan Ibu ambil dari Matius pasalnya yang ke-28. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Kalian boleh membuka Alkitab kalian di rumah. Ibu akan membacakannya dari sini. Dan kalian juga boleh memperhatikan teksnya yang akan Ibu tampilkan di sini. Perikop berjudul Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 2. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ayat 3. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 8. Maka mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya, serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya anak-anak, sampai di sana kita membaca bagian firman Tuhan kita. Nah, anak-anak, mungkin ada di antara kalian yang bertanya-tanya ketika melihat perikop yang kita baca tadi. Judul perikopnya Kebangkitan Yesus, atau yang saat ini kita sebut juga dengan Paskah. Mungkin ada dari antara kalian juga yang bertanya-tanya di dalam hati kalian, apa maksud dari Paskah sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Sedangkan di dalam perikop yang kita baca tadi tidak disebutkan kata Paskah. Jika kalian melihat di bawah judul perikop kebangkitan Tuhan Yesus, tertulis juga ada 3 Injil lainnya yang menuliskan judul perikop yang sama atau membahas kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus dengan cara pandang mereka sendiri. Ya, ada di dalam kitab Markus, ada dalam kitab Lukas, dan kitab Yohanes. Dan sama, ketiga Injil ini juga tidak menuliskan Paskah sama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu kenapa sekarang kita menyebut Paskah itu adalah kebangkitan Tuhan Yesus? Kata Paskah sendiri pertama kali muncul itu di dalam Perjanjian Lama. Terdapat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-12. Ibu bacakan untuk kalian, kalian bisa melihat di layar. Keluaran 12 ayatnya yang ke-11. "Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan." Kata Paskah pertama kali muncul di dalam Perjanjian Lama. Kalian mungkin masih mengingat ketika orang Israel yang di dalam penindasan bangsa Mesir, mereka meminta tolong kepada Tuhan. Mereka meminta supaya Tuhan menolong mereka, membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dan kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu, yaitu mereka harus merayakan Paskah. Mereka harus memperingati bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam ayat yang Ibu bacakan tadi untuk kalian adalah cara bagaimana mereka memperingati Paskah itu, yaitu dengan mereka mengorbankan hewan, ya, kemudian mereka memasaknya, memakannya, dan ketika mereka melakukan itu mereka mengingat di ayat 12, ya, "Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh." Tuhan mau mereka mengingat bagaimana Tuhan Allah melewatkan mereka, meluputkan mereka dari kematian atau dari maut. Jadi, kata Paskah itu sendiri merupakan satu peringatan bagi bangsa Israel bagaimana Tuhan Allah meluputkan mereka atau melewatkan mereka dari maut, sehingga mereka memiliki hidup dan bebas dari perbudakan. Masuk ke dalam Perjanjian Baru, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan kita, yaitu untuk melepaskan kita dari belenggu dosa. Tuhan menanggung apa yang seharusnya menjadi hukuman kita, hukuman dosa-dosa dan perbuatan kita yang tidak berkenan
kayu salib membebaskan kita dari dosa. Dan pada hari ketiga, ia bangkit. Ia membuktikan bahwa maut atau kematian itu tidak berkuasa atasnya. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan juga memperoleh hidup sama seperti Tuhan Yesus. Itulah Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus yang mengalahkan maut atau kematian, ia bangkit, ia hidup, dan ia juga memberikan hidup dan kebebasan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi dari bagian ini kita boleh memahami bersama bahwa Paskah adalah satu peristiwa di mana Tuhan Allah membebaskan kita atau meluputkan kita dari hukuman maut. Oleh karena dosa-dosa kita, Tuhan Yesus menggantikan kita mati di kayu salib menebus dosa kita. Dan pada hari ketiga, pada hari Paskah, ia bangkit. Ia menunjukkan bahwa maut tidak berkuasa atas dirinya dan umat yang percaya kepadanya, sehingga ia hidup mengalahkan maut dan memberikan hidup itu juga kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah Paskah, itulah kebangkitan Tuhan kita, itulah bagaimana cara Tuhan meluputkan kita dari maut dan kita memperoleh hidup yang kekal. Lalu apa dampak dari Paskah itu sendiri di dalam kehidupan kita? Ketika kita membaca perikop dalam Matius tadi ya, bagaimana dua orang wanita, Maria Magdalena dan Maria yang lain, yang datang ke kubur Tuhan pagi-pagi, benar disebutkan ya, ayat pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar. Pada hari pertama minggu itu pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Mereka datang ke kuburan Tuhan Yesus pagi-pagi, benar. Nah, anak-anak, jikalau kita mengalami satu kedukaan ya, apalagi kita mungkin melihat kondisi di sekitar kita, banyak orang yang terjangkit virus corona, bahkan ada yang harus meninggal ya. Perasaan apa yang muncul pada orang-orang terdekat orang yang meninggal itu? Pasti perasaan sedih, ya, duka ya. Ini juga yang dirasakan oleh para murid-murid Tuhan, tak terkecuali Maria Magdalena dan Maria. Sehingga ketika selesai hari Sabat pada hari pertama di minggu itu, mereka buru-buru datang ke kuburan Tuhan Yesus. Dikatakan menjelang menyingsingnya fajar, waktu matahari baru mau terbit. Kira-kira kurang lebih jam berapa ya itu kalau matahari mau terbit? Mungkin kurang lebih jam 5 atau setengah 6, sangat pagi. Saking mereka mengasihi Tuhan Yesus, saking mereka merasa sedih dan kehilangan, mereka ingin datang ke kuburan Tuhan Yesus dengan cepat-cepat. Mereka ingin melakukan ritual yang biasanya dilakukan oleh orang Yahudi pada saat itu, yaitu meminyaki tubuh jenazah ya. Itulah yang ingin mereka lakukan untuk guru mereka. Setidaknya untuk yang terakhir mereka dapat melakukan yang terbaik untuk guru mereka. Namun ketika mereka sampai di kubur itu, yang mereka temui bukannya tubuh Yesus yang ada untuk mereka minyaki ya, tapi mereka menjumpai malaikat Tuhan yang mengatakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada, Tuhan Yesus sudah bangkit. Kalian bisa membayangkan mereka yang masih dalam keadaan sedih karena kehilangan orang yang mereka kasihi, dikagetkan dengan perkataan malaikat bahwa orang yang mereka kasihi itu sudah tidak ada di dalam kubur. Yang tadinya merasakan duka cita, mereka merasakan sukacita karena malaikat mengatakan bahwa orang yang mereka kasihi sudah tidak ada di sini, sudah bangkit, hidup, mengalahkan maut. Ketika Maria Magdalena dan Maria ini datang dengan perasaan duka, ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan menggantikan duka cita itu menjadi sukacita yang besar. Kalau kalian boleh lihat, Ibu bacakan di ayatnya yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, karena mungkin masih ada perasaan yang tidak percaya dengan apa yang mereka lihat sendiri di kubur. Dan lanjut, dan dengan sukacita yang besar, yang tadinya datang ke kubur dengan duka cita, oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus, duka cita mereka diubahkan Tuhan menjadi
menjadi sukacita. Anak-anak, dampak Paskah di dalam Perjanjian Lama memberikan sukacita kepada bangsa Israel ketika mereka dilepaskan atau diluputkan dari maut, dibebaskan dari penindasan bangsa Mesir. Dampak Paskah dalam Perjanjian Baru juga sama, memberikan sukacita kepada mereka yang bersusah hati karena melihat Yesus, orang yang mereka kasihi, mati, namun dia bangkit, hidup, memberikan hidup bagi setiap mereka yang percaya, sehingga duka cita mereka diubahkan menjadi sukacita. Dan saat ini dampak Paskah yang sama juga yang kita rasakan. Kita bersukacita karena setiap kita orang yang berdosa diberikan hidup oleh Tuhan, tidak dihukum oleh karena dosa yang pelanggaran kita. Anak-anak, tidak satupun orang di dunia ini, firman Tuhan katakan, tidak satupun orang benar di dunia ini, tidak ada satupun orang yang tidak berbuat dosa, termasuk Ibu Fian dan juga kalian. Mungkin dosa yang tanpa kita sadari kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Kita menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Kita berkata kasar mungkin kepada orang tua kita, kita menyakiti hati teman-teman kita, kita bertindak yang tidak sopan kepada guru-guru kita, atau mungkin juga orang-orang yang ada di dekat kita. Papa mama kita juga tidak luput dari dosa. Mereka mungkin juga pernah menyakiti kita. Mereka pernah juga mungkin berkata-kata yang tidak mengenakan hati kalian, sehingga kalian menjadi marah. Guru-guru di sekolah juga tidak luput dari dosa. Teman-teman kalian, semua orang di dunia ini, tidak satupun yang luput dari dosa. Namun kita bersuka cita bahwa kita memiliki Tuhan yang menanggung hukuman dosa kita. Dan dengan kebangkitannya di hari Paskah, Ia menganugerahkan hidup bagi setiap kita yang dikatakan percaya kepada Tuhan. Sehingga Paskah memberikan kita harapan bahwa kita memiliki hidup lewat hidup Tuhan. Tuhan hidup mengalahkan maut, kita juga hidup di dalam Tuhan. Maka anak-anak, di momen Paskah kali ini, meskipun kita berada di dalam kondisi yang terbatas oleh karena adanya virus corona, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak bisa melakukan banyak hal dengan berpuasa, kita tidak bisa berjumpa dengan orang-orang yang mungkin kita senangi, teman-teman kita atau siapapun. Namun kita tetap memiliki sukacita karena kita menyadari bahwa Tuhan telah menebus dosa kita dan memberikan kita hidup lewat kebangkitannya. Dan biarlah kita juga mau menghidupi hidup yang telah dianugerahkan oleh Tuhan dengan kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang menunjukkan sikap mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, juga mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ingat, kita telah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan, kita telah terlebih dahulu ditebus oleh Tuhan, bahkan kita telah terlebih dahulu diberikan hidup oleh Tuhan. Selamat Paskah anak-anak, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghargai karya Tuhan pada setiap kita. Tuhan menganugerahkan hidup pada kita yang percaya kepadanya lewat kebangkitannya mengalahkan maut. Maka hendaklah kita hidup lewat setiap perkataan kita, perbuatan kita, kita menunjukkan kasih Tuhan dimanapun kita berada. Selamat Paskah anak-anak, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk karya kebangkitan-Mu 2000 tahun yang lalu. Oleh karena Engkau bangkit mengalahkan maut, sehingga kami memiliki hidup. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami orang-orang yang berdosa. Tuhan, ajarlah kami untuk semakin menjadi anak yang serupa dengan Tuhan. Hidup lebih mengasihi Tuhan dan hidup lebih menyenangkan hati Tuhan. Terlebih kami hidup menjadi berkat dimanapun Tuhan membawa kami. Terima kasih untuk firman-Mu, dan biarlah setiap firman Tuhan yang telah kami dengar
boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menunjukkan bahwa setiap kami adalah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh menghargai karya kebangkitan Tuhan. Dan setiap orang di luar sana boleh melihat Tuhan lewat hidup kami, lewat setiap perbuatan kami, dan nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih untuk karya-Mu Tuhan dalam hidup kami. Pakai hidup kami selalu menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. I hear the Savior sing, Thy strength indeed is small. Child of weakness, watch and pray, finding need that all in all. Jesus made it all to Him I owe. Sin had left the crimson stain, He washed it white as snow. Lord, now indeed I find Thy power and Thine alone can change the leper's heart and melt the heart of stone. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had never crimson stain, He washed it white as snow. Jesus paid it all to Him I owe. Sin had never crimson stain, He washed it white as snow. Sin had never crimson stain, He washed it white as snow. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur ketika kami boleh merayakan Paskah saat ini. Tuhan, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pengorbanan Tuhan boleh menebus hidup kami. Kami boleh diberikan pengharapan dari kematian kepada kehidupan. Tuhan sudah boleh tolong kami, Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh mempergunakan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, saat ini kami mengalami masalah di dalam kehidupan bangsa dan negara ini. Ketika kami harus menghadapi pandemi COVID-19, biarlah sungguh Tuhan boleh tolong, Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berkatilah orang-orang yang terkena COVID, biarlah Tuhan berikan penghiburan bagi mereka. Tuhan boleh menolong mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan berkati juga bagi para dokter maupun perawat yang menangani mereka. Tolonglah Tuhan, juga lindungi mereka, berikan hikmat daripada Tuhan. Pemerintah kami yang mengambil banyak jalan atau mungkin berbagai hal yang diupayakan untuk menangani masalah ini, Tuhan juga boleh berkati. Kami berdoa bagi keluarga kami masing-masing, Tuhan juga boleh jagai mereka dan Tuhan boleh lindungi mereka. Berdoa bagi sekolah kami, walaupun mungkin di dalam melalui online, tapi kegiatan belajar mengajar boleh berjalan, dan kami tetap berdoa Tuhan memberikan kelancaran, Tuhan memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk Paskah hari ini. Kami boleh rayakan bersama-sama kemenangan Tuhan
dari kematian yang menjamin hidup kami ketika kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengakhiri acara ini, biarlah damai sejahtera Allah sendiri boleh melimpah di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jesus paid it all. His life, our hope. Selamat Paskah.